Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya akan melanjutkan video kemarin yang sempat terhenti karena ada tamu ya. Jadi di sini saya akan melanjutkan di part 2-nya, bagaimana memahami harga pembuka itu, BSG harga pembuka dengan mudah. Seperti itu, apa saja yang dihindarin, bagaimana cara menentukan C1, saya udah sempat jelasin di video sebelumnya ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, di sini jamnya masih berjarak 10 menit. Nah, seperti itu. Jadi kita menentukan C1-nya dulu. Oke, C1 kita besarin ya, kita beri jarak 5 menit. Nah, seperti ini. Ini udah kebentuk jarak 5 menit. Nah, 20.15, 20.10, 25 dan 20.00. Jadi seperti itu. Jadi menentukan C1 di menit-menit ini. Nah, oke. Jadi untuk menghindari open posisi agar nggak loss itu, kalian harus memahami candle-candle yang seimbang. Semalam kan kemarin saya udah jelasin sebagian candle seimbang. Nah, seperti apa lagi candle seimbang yang nggak boleh di open posisi di harga pembuka? Oke, kita lihat doji. Nah, doji seperti ini kalian nggak boleh open posisi bila terdapat di candle 1 atau candle 5. Jika terdapat candlestick doji seperti ini yang nggak memiliki body sama sekali, ini nggak bisa open posisi. Bila terdapat di C1, kalian nggak boleh open posisi. Dan bila terdapat di C5, kalian juga nggak boleh open posisi. Nah, ini candle-candle seperti ini, kalian nggak boleh open posisi. Oke, kita ke awal dulu ya. Ntar mungkin besok-besok kita akan open posisi. Kita jelasin dulu biar kelar nih. Nah, untuk selanjutnya, candle seimbang nih yang nggak boleh open posisi jika terdapat di C1 atau C5. C1 itu yang mana? Yang ini. Seperti itu. C5 ini, C1 ini, seperti itu ya. Jadi candle seimbang berikutnya nih. Ini nih. Candlestick yang berbodi besar bersumbu kecil banget. Di atas kecil banget atau di bawah itu kecil banget. Ini masih tergolong candlestick seimbang atau marubozu. Jadi kalau kalian harus memahami sifat-sifat candlestick itu, sifat umumnya dulu kalian harus pahami. Jadi ini masih bersifat seimbang. Jadi jika terdapat candlestick seperti ini yang berbodi besar, bersumbu kecil itu masih tergolong candlestick seimbang. Contoh nih, seperti ini. Ini candlestick marubozu, dia hampir masih sama sifatnya dengan marubozu yang nggak mempunyai sumbu sama sekali. Nah, jika terdapat candlestick ini di C1 ataupun di C5, kalian jangan open posisi, dilarang keras. Karena di PDF di grup itu udah ada saya contohin candlestick mana saja yang nggak boleh open posisi. Oke, lanjut. Candlestick yang berbodi tapi memiliki sumbu atas dan sumbu bawah itu seimbang. Nah, seperti ini. Jika terdapat candle seperti ini di C1 ataupun di C5, itu kalian nggak boleh open posisi. Nah, ini tergolong candlestick seimbang. Candlestick seimbang itu pengaruhnya apa? Nah, banyak yang bertanya ya, candlestick seimbang itu adalah ketidakpastian pasar. Jadi kita nggak tahu nih arah ke depannya candle selanjutnya mau naik apa mau turun. Itu ketidakpastian pasar atau ketidakseimbangan pasar. Jadi candlestick seimbang ini bisa mengecoh kita, bisa membuyarkan analisa kita untuk open posisi selanjutnya. Jadi ini contoh salah satu candlestick seimbang yang nggak boleh open posisi. Jadi jika terdapat candlestick ini di C1 ataupun di C5, kalian jangan open posisi.
Oke, selanjutnya candle seimbang selanjutnya. Yang Marubozu udah ya, yang nggak punya sumbu. Di video sebelumnya saya udah jelasin. Nah, di sini candlestick seimbang. Candlestick seimbang, body, dan sumbu. Nah, sumbu dan body mempunyai ukuran sama. Jadi sumbunya sama panjang dengan bodinya. Jadi ini masih tergolong candlestick seimbang yang nggak bisa open posisi. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh open posisi karena candlesticknya seimbang. Jadi jika terdapat candlestick ini di C1 ataupun di C5, itu kalian nggak boleh open posisi. Jadi di harga pembuka itu yang untuk membandingkan body di C1 dan C5. Jadi kalian nggak boleh open posisi jika terdapat candlestick seimbang seperti ini. Nah, candlestick banyak juga mentor yang nggak menghiraukan candlestick seimbang, tapi kita tetap ikut hukum trading ya, hukum trading dari BSG itu candlestick seimbang itu seperti ini. Nah, jadi satu juga nih contoh, kadang banyak yang terkecoh. Nah, di sini. Jadi analisa kalian udah bener nih. Contoh di C1 dan C5. Di C5 analisa kalian udah benar, oh naik nih. Nah, yang perlu kalian pahami, jika terdapat di C5 candlestick panjang nih. Nah, candlestick hijau panjang nih, otomatis analisa kita itu pasti naik. Tapi jika kita mengetahui sifat dari candlestick ini, kadang ini candlestick pembalikan arah. Seperti itu, walaupun ada sumbunya ya. Ini tergolong candlestick panjang itu tergolong candlestick darurat kalau di Boy Sugra ya. Jadi untuk di C5 hindari aja candlestick yang panjang seperti ini, kalian hindari aja biar untuk meminimalisir loss kalian nggak perlu open posisi di candlestick seperti ini. Tapi kalau saya tetap open posisi karena kenapa? Saldo saya sampai memungkinkan lumayan banyak dan saya bisa kompensasi level 2. Karena di candlestick yang panjang seperti ini kita kadang mendapatkan kompensasi, tapi saya nggak pernah takut untuk kompensasi ya, asalkan kompensasinya itu positif. Jangan kompensasi udah level 2 dipaksa terus sampai saldonya menipis, jangan seperti itu ya. Jadi di sini ya kita lihat sedikit contoh nih. Ini candlestick yang sudah berjalan ya. Kita analisa dulu nih. Kita lihat candlesticknya. Jadi ini udah benar nih. Ini udah benar ya. OP-nya di sini udah benar. Sini OP-nya udah benar ya. Saya matiin air dulu. Oke, di sini OP-nya udah benar. Ini udah benar naik karena bodinya nggak seimbang. Terus di C1 bodinya nggak seimbang juga. Di C1 bodinya nggak seimbang, itu naik. Nah, kita lihat. Contoh nih. Ini kan C1. Ini C5. Nah, di C5 ini bodinya tuh bawah, terhitung bawah. Jadi untuk body ini bawah sell. Tapi untuk sumbu dan grafik itu atas. Jadi bodinya sell 1, grafik dan sumbunya atas. Jadi kita nggak boleh open posisi. Jadi kita tetap mengutamakan body ya, walaupun sumbu dan grafiknya mengatakan atas, tapi bila body mengatakan bawah, kita nggak boleh open posisi karena sesuai dengan namanya BSG body sumbu grafik. Jadi yang diutamakan itu bodinya dulu, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Saya masih agak kurang sehat sebenarnya nih. Nah, kita lihat nih. Oke, ini C1 bodinya sama C5. Jadi ini ya salah satu juga kita nggak bisa open posisi
Jika bodi C1 berbentuk seperti ini dan C5-nya juga seperti ini bodinya. Ini bodinya sama. Jadi jika bodi C1 dan C5 itu sama, kalian dilarang keras untuk open posisi. Nggak boleh open posisi di candlestick yang sama. Walaupun sumbunya berbeda, tapi bila bodi sama di C1, ukuran bodi di C1 dan C5 itu sama, kalian nggak boleh open posisi walaupun sumbunya beda. Seperti itu. Oke, sampai di sini saya rasa kalian paham ya. Nah, ntar kita ke contoh-contoh untuk open posisinya lagi, mungkin besok ya. Oke, sini juga ya. Di sini candlestick 1, candlestick 5. C1 itu artinya candlestick 1, C5 candlestick 5 itu buat yang belum paham ya. Kadang banyak juga orang yang belum paham nanya C1 itu apa sih? C1 candlestick 1 seperti itu. Jadi ini contoh nih. Contoh ya. Kita lihat contoh. Di C5 bodinya atas. Bodinya atas C5. Karena kenapa atas? Karena dikala sama bodi C1. Dikala sama bodi ini. Berarti C5 terhitung atas. Terhitung atas ya. Nah, sumbu atas. Grafik atas. Di C5-nya ya, untuk C5. Sumbu bodi atas. Sumbu atas, grafik atas. Jadi otomatis kita open posisi atas. Tapi kok di sini turun? Seperti itu kan? Nah, saya udah jelasin. Di harga pembuka itu jika analisa kita udah benar, itu paling apes kompen level 2. Itu paling apes banget di kompen level 2 doang. Itu jika analisa kita udah benar, SNR-nya udah tepat. Jadi apabila kita analisa udah benar, itu pasti akan profit walaupun kita mendapatkan kompensasi. Nah, di sini kompensasinya level 1 ya. Nah, kompensasinya itu searah. Apabila kalian analisa sell lalu loss, atau analisa kalian buy lalu loss, kalian buy lagi di candle selanjutnya, bukan di momen 5 menit selanjutnya, langsung di kompen di menit berikutnya, seperti itu. Jadi saya rasa paham ya, ini udah sangat-sangat jelas banget untuk harga pembuka. Nah, di sini ini C1 nih. C1 hampir seimbang. Nah, jadi candle-candle yang hampir seimbang itu kalian nggak usah OP dulu. Nah, di sini C5-nya Marubozu, candle seimbang. Terdapat candle seimbang di C5, di C1 hampir seimbang. Nah, di sini kalian dilarang keras untuk OP. Ini contoh nggak bisa open posisi, seperti itu ya. Candle seimbang. Nah, jadi ini juga nih terdapat doji nih. Nah, di sini doji. Ini C5. Ini C5 ya. Ini C1 karena sejajar dengan menit ini. Jadi di C5 ini terdapat doji. Kalian nggak bisa open posisi. Doji ini nggak bisa. Doji itu ketidakpastian pasar atau ketidakseimbangan pasar. Tapi ada juga mentor yang sok jagoan. Wow, jangan takut sama doji. Doji gua sikat nih. Jangan seperti itu. Kalian nggak boleh barbar analisanya. Doji ya tetap doji, ketidakseimbangan pasar. Jangan mengikuti mentor-mentor yang terlalu agresif untuk walaupun candlenya seperti ini, dia tetap harus OP. Jangan, kalian harus ikuti ketetapan trading seperti itu. Jika kalian udah mahir mengikuti ketetapan trading itu, pasti kalian akan memahami candlesticknya itu seperti apa, seperti itu. Jangan mencari mentor yang sok jagoan, yang wah doji gua sikat nih, doji gua enggak, itu salah. Itu sangat-sangat fatal salahnya tuh, karena doji itu ketidakseimbangan. Nah, contoh lagi nih. Contoh lagi. Ini udah benar contohnya. Jadi ini sell dari sumbu di C5 ini, dari sumbu, dari body, dari grafik itu semua turun. Nah, di sini kita profit seperti itu.
Jadi di harga pembuka itu sangat mudah ya menganalisa. Kita hanya perlu menghindari candlestick seimbang. Apabila kita udah paham tentang candlestick seimbang yang perlu dihindari, pasti kalian udah apa ya, udah mahir banget nih untuk cara open posisinya. Jadi seperti itu candlestick seimbang. Jadi saya rasa kalian di sini udah paham ya. Besok insya Allah saya akan beri contoh untuk open posisinya biar kalian nggak bingung lagi. Seperti itu. Jadi untuk menentukan C1 udah semua dibahas tadi ya, menentukan C1. Ini juga nih. Ini ke- eh, apa ini contoh yang nggak bagus, pasar yang nggak bagus. Jangan open posisi jika terdapat eh, candlestick kecil, body kecil, sumbu-sumbu panjang itu basarnya nggak bagus. Jadi saya rasa yang udah senior, yang udah paham tentang ini pasti setuju sama saya ya. Ini contoh pasar yang nggak bagus nih. Ini contoh pasar yang nggak bagus dengan body kecil itu. Kalau dalam BSG Boy Sugra itu namanya cicit candle. Cicit candle itu paling susah dianalisa seperti itu. Jadi kalian hindari pasar-pasar yang seperti ini, seperti itu ya. Saya rasa kalian udah paham yang tentang ini. Nah, untuk terakhir, pada saat analisa kalian udah benar, kalian perhatiin lagi SNR-nya. Kalian lihat SNR terdekat. Jika nggak ada SNR terdekat, contoh nih analisa kalian sell, tapi berada di posisi support. Kalian lihat lagi nih, eh, geser lagi ada support nggak di sana. Kalian kalau bilang nggak dapat, kalian geser. Itu maksimal untuk menganalisa SNR itu maksimalnya 2 jam ke belakang itu. Jadi seperti itu. Tapi saya lebih sering di 1 jam ke belakang itu untuk menganalisa SNR ya, batas menganalisa. Jangan sampai jauh banget juga ke belakang. Jangan sampai 5 jam ke belakang SNR-nya masih dihitung. Enggak. Karena kita bukan trading di forex atau di market-market yang ini ya. Jadi kita di binary option itu cukup melihat SNR maksimal ke belakang itu 2 jam. Seperti itu. Jadi SNR yang kuat itu SNR yang rapi banget terbentuk ya, seperti ini. Rapi banget. Ini SNR kuat nih, supportnya kuat dan resistennya juga kuat. Jadi kalian harus lihat, resistennya kuat nih, ada sifat candle pembalikan nih, ini kuat banget. Nah, jika terdapat sifat-sifat candle pembalikan di area support dan resisten, itu adalah contoh SNR yang kuat, seperti itu. Jadi kalian perlu memahami ya, di harga pembuka itu jangan terlalu berani main di area-area SNR seperti itu. Kalau bisa tetap harus hati-hati, ambil nafas. Jika open posisi ke atas, kalian ambil nafas dulu ke bawah jika terdapat atau dekat di resisten. Begitu juga sebaliknya. Kalian bila open posisi sell berada di titik support, kalian tunggu lagi dulu ke atas. Seperti itu untuk menghindari loss. Jadi kalian itu bertrading harus berhati-hati juga. Jangan analisanya udah benar, udah kepedean banget nih mau open posisi, akhirnya loss, nanya, Master kenapa nih Master? Ini pas diperiksa, oh ternyata ada SNR-nya. Kebentur, sama seperti ini, kebentur. Jadi seperti itu. Jadi di harga pembuka itu kalian harus tetap berhati-hati. Analisanya mudah banget harga pembuka ini. Kalian hanya menentukan body di C1 dan C5. Dan untuk sumbu dan grafik itu nggak boleh saya terangkan di channel di YouTube ini ya. Ntar pihak-pihak binomo, mata-mata dari binomo itu tahu teknik yang kita gunakan. Jadi untuk menanyakan sumbu dan grafiknya itu kalian boleh ikut edukasi aja di Trader Independen. Ya, edukasinya gratis, nggak pakai admin, nggak pakai bayar-bayar. Cukup mendaftar aja di link Independen dan deposit uang kalian ke akun kalian, bukan ke akun saya. Jadi itu terbilang gratis ya. Jadi kalian udah deposit ke akun kalian, udah dapat pembelajaran materi dari saya, bebas bertanya kapan saja. Jadi semua akan dibahas di edukasi seperti itu. Jadi buat kalian
yang udah masuk di edukasi, kalian pahami baik-baik apa saja yang dilarang di harga pembuka. Seperti itu. Harus tradingnya harus disiplin biar kalian profit. Oke, sampai di sini saja. Kita akan ketemu lagi di part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dari saya.